Presiden Donald Trump sebut Amerika bisa jadi negara miskin usai pengadilan federal menyatakan kebijakan tarif Trump ilegal. Indonesia alami deflasi 0,08% di Agustus 2025. Simak perbincangan seputar market hari ini bersama Chandra Pasaribu, Head of Research Analyst PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Halo, selamat pagi Fajar. Selamat pagi Ocha dan juga selamat pagi pemirsa. Di hari ini kita kembali di Market Buzz begitu ya Ocha. Di hari Rabu di pertengahan pekan yang sepertinya pekan ini juga cukup panjang berasa karena mungkin kemarin kita didera aksi demonstrasi yang cukup panjang gitu ya. Di tengah suasana yang cukup gloomy tapi kabar cukup positif. Kemarin di HSG ditutup menguat tipis, ditopang oleh saham-saham komoditas sektor barang baku khususnya dari saham-saham komoditas emas ya. Semoga saja selain daripada kenaikan saham emas, masih ada katalis-katalis positif yang bisa mendongkrak ataupun menopang IHSG tetap positif setidaknya untuk perdagangan di pekan ini ya. Ya tentunya IHSG positif setelah kemarin juga 2 hari berturut-turut ditutup di zona merah. Dan tentunya pemirsa, selama 1 jam ke depan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik seputar ekonomi dan pasar modal. Ya pemirsa, Anda juga dapat menyaksikan kami melalui live streaming di idxchannel.com bersama saya Rosalyn Shu. Dan saya Fajar Woyong, inilah Market Buzz. Ya, Market Buzz kita awali dengan isu viral. Pemirsa, isu viral yang pertama datang dari Badan Pusat Statistik yang melaporkan terjadi deflasi pada Agustus 2025 secara bulanan sebesar 0,08% terhadap Juli 2025. Ya, Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini mengatakan selain deflasi bulanan terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 108,6 pada Juli 2025 menjadi 108,51 pada Agustus 2025. Ya, deflasi yang dilaporkan BPS juga turut mengundang komentar dari yang pertama VAR_AS. Kita lihat bagaimana kemudian komentar dari VAR terkait dengan rilis BPS terbaru deflasi 0,08% pada bulan Agustus 2025 ya. Kita lihat untuk komentar pertama, pertanda daya beli turun. Oke, deflasinya meskipun agak cukup tipis juga ya. Ya. Kita ke komentar berikutnya. Oke, berikutnya ada call 0N. Apa nih yang akan dilakukan pemerintah? Dan kita ke komentar berikutnya dari Priyatna_Pian3 ya. Ya, Priyatna mengatakan males spending ya masyarakatnya, jumlah tabungan nambah nggak? Oke, itu 3 komentar terkait isu viral kita yang pertama, deflasi 0,08%. Ini deflasinya memang tidak terlalu besar begitu ya, sehingga memang ini patut dilihat kembali apa yang kemudian menyebabkan deflasi. Apakah terjadi penurunan harga yang cukup signifikan atau justru ya tadi spending yang kurang nih, Cak? Betul, kalau dilihat memang 0,08% tipis, tapi kayaknya bisa dibilang ini fakta ya terkait dengan penurunan daya beli masyarakat, mengingat kemarin baru aja istilah ada rohana rohalus, kemudian keresahan masyarakat meluap di tengah kenaikan pajak, dan kayaknya banyak juga pelaku-pelaku usaha khususnya di mikro dan juga menengah ya yang cukup banyak terdampak di mungkin sekitar 3-4 hari aksi demonstrasi kemarin ya. Ini memang dikeluh kesahkan oleh mereka juga. Kita harapkan setelah ini pemerintah juga hadir dengan berbagai insentif dan juga stimulus untuk setidaknya bisa mendongkrak daya beli masyarakat terlebih dahulu ya. Ya, tentu kita harapkan demikian karena memang ini cukup dilematis. Inflasi tidak boleh terlalu tinggi tapi deflasi juga tidak boleh terlalu dalam. Jadi memang harus stabil dan ini menjadi PR dari pemangku kepentingan. Kita bergeser ke isu viral berikutnya. Pemirsa, produsen mobil listrik China BYD semakin meninggalkan saingannya dari Amerika Serikat Tesla di pasar Eropa. BYD sendiri menjual 13.503 unit di Eropa pada Juli 2025, meroket 225% secara tahunan. Ya, di sisi lain, pemirsa, Tesla menjual 8.837 unit bulan lalu, anjlok 40%. Penjualan mobil baru di Eropa naik 5,9%. Oleh karena lonjakan di Jerman melebihi penurunan di Inggris, Prancis, dan Italia. Menurut data Asosiasi Produsen Mobil Eropa atau ACEA, ini penjualan di Uni Eropa, Inggris, dan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa atau EFTA naik menjadi 1,09 juta mobil pada bulan lalu. Ya, BYD sepertinya
lebih kencang begitu ya dari Tesla saat ini, dan kita lihat bagaimana kemudian komentar terkait dengan isu viral yang kedua. Apa yang kemudian menjadi concern dari para netizen? Kita lihat pemirsa komentar yang pertama dari @nilam_cahya9. Murah tapi nggak murahan, makanya pada suka. Oke, berikutnya kita ke komentar dari @bk_kianda09. Sama juga ya, seleranya sama orang Indonesia suka yang murah. Tapi beda kalau BYD mungkin harganya bersaing tapi tampilannya eksklusif banget ya. Ada kualitas lah iya. ya. Karena kalau kita lihat dari ownernya juga owner menengah ke atas ya. Fajar kita. Oke, kita lihat ke isu komentar berikutnya dari @wendy.wendy66. Elon Musk terpukul telak. Nah, kalau kita berbicara soal persaingan kendaraan listrik ataupun mobil listrik begitu ya, Ca. Baru saja semalam lewat di apa ya kalau kita bilang di feed saya begitu ya, bahwa Elon Musk sempat tertawa waktu itu ditanya oleh jurnalis apakah tidak takut tersaingi oleh BYD ini beberapa tahun lalu ya. Elon Musk tertawa dan hanya bilang, kamu sudah melihat BYD, unitnya tidak sebagus yang kamu kira. Nah, sekarang ini berarti menjadi tamparan begitu ya bagi Elon Musk bahwa BYD ternyata bisa menjadi pemain utama di industri kendaraan listrik. Ini realitanya sudah terlihat bahkan di Eropa, negara-negara maju, di dominasi negara-negara maju, mereka sudah didominasi oleh BYD. Nah, ini mungkin evaluasi juga untuk negara-negara berkembang, buat Indonesia juga, kalau kita mau menyokong industri EV, apa ya, sustainability-nya seperti apa, dan kita mau hadir dengan inovasi-inovasi apa berikutnya. Karena kalau lihat negara maju aja trennya udah apa ya, udah ketilep sama China gitu ya. Kita Indonesia mau berinovasi seperti apa ke depannya. Oke, baik, kita tinggalkan isu viral yang kedua pemirsa, kita bergeser ke isu viral berikutnya. Ini dari PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI yang mencatatkan kinerja positif sampai dengan semester 1 2025, di mana selama 6 bulan pertama 2025 KAI meraih laba bersih 1,2 triliun rupiah, naik 8% secara tahunan. Ya, kenaikan tersebut sejalan dengan pendapatan KAI yang mencapai 16,8 triliun rupiah atau naik 1,5% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu sebesar 16,6 triliun. Adapun EBITDA mencapai 4,1 triliun rupiah, tumbuh 17,6%. KAI memproyeksikan pendapatan hingga akhir 2025 menyentuh 36,7 triliun rupiah, naik sekitar 2% dibandingkan 2024 yang sebesar 35,9 triliun rupiah. Performa positif dari KAI begitu ya, tentunya harus kita apresiasi. Tapi bagaimana kemudian komentar dari para netizen? Komentar yang pertama datang dari Vice_ZFKR. Kita lihat komentar yang pertama terkait isu viral ketiga kita. Vice mengatakan KAI nggak pengen IPO gitu kah? Wow, menarik juga nih Vice nih. Ya, berikutnya kita ke komentar dari @Masalen. Andai nggak ada KCIC, pasti bisa buat pemerataan kereta di tempat lain. Selanjutnya dari @Kancil. Kancil DN8. Siapa kemarin yang ngomong kalau transportasi umum rugi mulu, nggak bisa untung? Ya, ini kalau kita lihat ada pertumbuhan laba yang cukup signifikan dari KAI. Tapi kalau saya sebagai pengguna kereta cukup sering ya Fajar, saya kalau perhatiin kereta yang kalau misalnya Jakarta-Bandung itu yang 3 jam dibandingkan dengan KCIC yang wush hanya dengan setengah jam. Ini kalau yang KAI yang dengan tiket perjalanan normal gitu ya, habisnya tuh cepet banget. Dari 2 minggu sebelumnya ini udah habis, ludes. Padahal harganya udah dinaikin juga gitu. Jadi kayaknya mungkin dibutuhkan, kayaknya masih ada kebutuhan penambahan operasional ataupun armada. Sementara kalau dilihat yang KCIC ini memang harganya cukup tinggi ya, bisa 350 ribu. Itu lama habisnya, jadi kayak hari H pesan juga masih ada. Nah ini kalau kita lihat entah itu dari daya beli masyarakat ataupun dari secara kebutuhan, ternyata masyarakat masih sangat meminati perjalanan yang 3 jam ataupun jarak jauh dengan speed lama gitu dibandingkan dengan KCIC yang baru. Berarti mungkin harga bisa menjadi salah satu faktor pertimbangan gitu ya dalam pembelian tiket. Tapi memang KAI ini terus bertumbuh dari waktu ke waktu, meskipun KCIC ini yang memang juga bagian dari KAI ternyata memberikan beban tersendiri nih karena memang cukup banyak kos yang dikeluarkan untuk KCIC, apalagi hutangnya juga masih terus berjalan. Nah ini kita harapkan juga KAI bisa terus mencari cara dan juga upaya agar kemudian masyarakat bisa terlayani dengan baik, tapi performa ataupun kinerja keuangan bisa terus tumbuh dari waktu ke waktu. Baik pemirsa, kita ke informasi lainnya terkait dengan IHSG kembali ke zona hijau, ditutup menguat 0,85% ke level 7.801 pada perdagangan Selasa 2 September. Dan pemirsa, informasi pembahasannya akan dibawakan langsung oleh Fajar Wayong, tetaplah bersama kami.
Masih bersama kami di Market Bus, pemirsa, indeks harga saham gabungan rebound signifikan secara intraday dan kembali ke level 7.800-an pada perdagangan Selasa. IHSG ditopang lonjakan sektor barang baku seiring penguatan saham emas di tengah harga komoditas mencatatkan rekor tertinggi. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat 0,85% di level 7.801,585 di akhir perdagangan Selasa. Secara intraday, penguatan IHSG terpangkas usai menyentuh level intraday tertinggi di level 7.842,299 dengan penguatan di atas 1%. Seluruh indeks sektoral kompak menguat menopang kenaikan IHSG. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar diantaranya sektor barang baku melesat 4,03%, sektor properti dan real estate naik 2,92%, dan sektor transportasi dan logistik menguat 2,26%. Emiten Holding Bisnis Prajogo Pangestu saham PT Barito Pasifik Tbk atau BRPT ditutup menguat 7,04% di level Rp2.280 per saham dan menyumbang kenaikan 9,32 indeks poin. Lalu diikuti 6 saham emiten tambang emas yang melengkapi 7 besar emiten dengan kontribusi terbesar menjadi penggerak kinerja IHSG. Saham ANTM ditutup melesat 8,44% di level Rp3.470 per saham dengan sumbangsi 5,51 indeks poin. Saham BRMS ditutup melonjak 10,29% ke level Rp525 per saham dengan kontribusi 5,49 indeks poin. Saham AMMN ditutup menguat 1,91% di level Rp8.000 per saham dengan kontribusi 4,7 indeks poin. Emiten alat berat dan tambang emas batu bara UNTR naik 5,82% ke level Rp25.900 per saham dengan sumbangsi 4,55 indeks poin. Penguatan saham emiten emas terjadi di tengah harga emas menembus rekor baru intraday tertinggi di Selasa. Di tengah optimisme pemangkasan suku bunga The Fed 25 basis poin di pertemuan September semakin kuat. Merujuk definitif, harga emas sempat menyentuh level $3.508,5 Mega per troy ounce di Selasa pagi. Titik ini merupakan rekor tertinggi sepanjang masa dan mengalahkan rekor intraday tertinggi sebelumnya di level 3.500,05 yang tercipta di tanggal 20 April 2025. Harga emas telah naik lebih dari 30% sepanjang tahun ini, menjadikannya salah satu komoditas utama dengan kinerja terbaik. Berbagai sumber untuk ID Action. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Amerika bisa menjadi negara dunia ketiga jika tarif impor dihapuskan. Hal tersebut dinyatakan oleh Trump usai pengadilan federal menyatakan sebagian besar tarif yang ditetapkan Trump melanggar hukum. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Amerika bisa menjadi negara dunia ketiga jika tarifnya dihapuskan. Ia menyampaikan pernyataan tersebut setelah pengadilan banding federal menyatakan sebagian besar tarif tersebut melanggar hukum. Trump meluncurkan kebijakan tarifnya pada bulan April menuduh mitra dagang Amerika menciptakan ketidakseimbangan perdagangan yang tidak adil dan menyebutnya sebagai respon timbal balik untuk mengamankan persyaratan perdagangan yang lebih baik. Sebagian besar tarif spesifik negara mulai dari 10% hingga 41% mulai berlaku pada 7 Agustus. Kebijakan ini telah menuai kritik dari anggota parlemen Amerika atas potensi kerugian bagi perekonomian. Pada Jumat lalu, pengadilan federal memutuskan Trump menyalahgunakan wewenangnya dengan mengenakan tarif berdasarkan Undang-Undang Kewenangan Darurat dengan mengatakan hanya Kongres yang dapat mengesahkan tindakan ini. Pengadilan tidak sampai membatalkan tarif, melainkan memberi pemerintah waktu hingga pertengahan Oktober untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Trump mengecam putusan tersebut memperingatkan konsekuensi yang mengerikan jika tetap berlaku. Putusan pengadilan tersebut mencakup 2 jenis tarif timbal balik yang luas terhadap sebagian besar mitra dagang Amerika dan tarif terhadap barang dari Kanada, China, dan Meksiko yang terkait dengan klaim perdagangan narkoba. Keputusan tersebut tidak mempengaruhi tarif yang ditargetkan seperti tarif terhadap baja, aluminium, dan otomotif asing karena diberlakukan berdasarkan undang-undang terpisah. Berbagai sumber, IDX Channel. Dari komoditas, pemirsa, harga minyak melesat pada perdagangan Selasa setelah Amerika menjatuhkan sanksi baru terhadap jaringan perusahaan pelayaran yang diduga menyelundupkan minyak Iran.
Selain itu, pasar juga menantikan pertemuan OPEC Plus pada akhir pekan ini yang diperkirakan tidak akan mengubah kebijakan pemangkasan produksi. Minyak mentah berjangka Brent ditutup melonjak 1,45% menjadi $69,14 per barel, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate melambung 2,47% menjadi $65,59 per barel. Departemen Keuangan Amerika Serikat menyatakan sanksi menargetkan jaringan pengiriman minyak yang dipimpin pengusaha Irak yang disebut menyamarkan minyak Iran sebagai barel Irak. Tekanan terhadap Iran semakin kuat menyusul mandeknya negosiasi nuklir sejak Juni. Di saat yang sama, investor kini menantikan pertemuan 8 anggota OPEC Plus pada akhir pekan ini, di mana analis memperkirakan OPEC Plus akan mempertahankan pemangkasan produksi sukarela yang selama ini menopang harga di kisaran $60 per barel. Ya, selanjutnya dari pergerakan bursa global, pemirsa, bursa Wall Street memulai September dengan kinerja yang lesu pada Selasa setelah investor mencerna putusan pengadilan banding federal yang menyatakan sebagian besar kebijakan tarif Presiden Donald Trump ilegal. Putusan ini menambah ketidakpastian di pasar. Adapun pada penutupan perdagangan, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup merosot 0,55% menjadi 45.295. S&P 500 terkoreksi 0,69% ke level 6.415 dan indeks Nasdaq Composite melemah 0,82% ke posisi 21.279. Sementara itu, bursa saham Eropa berakhir di dekat level terendah dalam 1 bulan seiring meningkatnya kekhawatiran investor terhadap tekanan fiskal global yang mendorong lonjakan imbal hasil obligasi. Pada penutupan perdagangan, indeks Stoxx 600 anjlok 1,5% ke posisi 543,17. Indeks DAX Jerman merosot 2,29% ke level 23.487. Indeks FTSE 100 Inggris menyusut 0,87% ke posisi 9.116. Dan selanjutnya, pemirsa, sudah terhubung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Chandra Pasaribu, Head of Research Analyst PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Pak Chandra, IHSG kemarin ditutup menguat setelah sebelumnya terkoreksi berturut-turut. Bagaimana kemudian catatan Anda terkait penguatan IHSG yang kemarin 0,8% kembali ke level 7.800? Sebenarnya kita basically secara level indeks mungkin balik ke titik sebelum terjadi kerusuhan di Jakarta kemarin itu ya. Jadi harusnya dengan kemudian pemerintah bisa mengendalikan situasi keamanan, basically terus kerusuhan tidak meluas ke daerah-daerah lain. Jadi isu kerusuhan itu bisa di-contain sehingga akhirnya memang even di hari Senin pertama itu mungkin koreksinya agak relatif nggak terlalu dalam ya, jadi sempat koreksi sebentar, habis itu rebound sedikit. Kemudian kemarin kita lihat juga masih ada sedikit penguatan di market meskipun mungkin masih agak ragu-ragu ya, jadi mungkin cair karena ditakutkan mungkin ada kelanjutan daripada demonstrasi, tapi pada kenyataannya sejauh ini cukup kondusif ya keadaan. Oke, jadi pelan-pelan dengan meredanya aksi demonstrasi di Jakarta dan sejumlah daerah, Pak Chandra, IHSG akan kembali ke level yang lebih tinggi kah dari level 7.800? Mungkin akan melihat situasi karena sejauh ini kan yang fighting fire ya, jadi apinya udah dipadamkan dulu, tapi penyebab daripada kebakaran itu sendiri belum disentuh lah gitu ya, jadi masih dalam proses pemerintah melihat berbagai macam kebijaksanaan yang harus digulirkan ke depan, termasuk juga mungkin mengadres pertumbuhan ekonomi gitu ya. Jadi balik daripada tekanan yang kemarin itu relatif karena kondisi keamanan, tetapi inti isunya di mana ada perlambatan pertumbuhan ekonomi, mungkin juga ada perlakuan hukum yang relatif tidak adil, terus mungkin juga pajak PBB, jadi berbagai macam isu yang kombinasi sampai dengan pecahnya demonstrasi ini juga harus diadres satu-satu sih sama government sebelum kita bisa melihat mungkin IHSG bisa ke level yang lebih tinggi sih. Oke, jadi memang masih banyak hal yang dilihat kembali oleh investor ataupun pelaku pasar terkait dengan apa yang sedang terjadi ataupun berkembang di Indonesia. Tapi kalau kita lihat penopang utama dari penguatan kemarin apa sih Pak Chandra sebetulnya? Apakah kemudian ada rilis data terbaru padahal ya kita tahu BPS merilis ada deflasi, atau justru memang sektor-sektor tertentulah yang kemarin bergerak cukup signifikan dan menjadi buruan investor?
Sejauh ini kelihatannya market masih ditunjang oleh liquidity ya. Jadi beberapa stok seperti yang di grupnya Barito atau bahkan di grupnya Sinarmas itu masih mendapatkan topangan dari sisi liquidity yang cukup tinggi ya. Yang sebenarnya sejauh ini kalau kita lihat di market sendiri agak sedikit anomali ya, karena kita kalau misalnya year to date performance IHSG-nya tuh plus 10 kalau nggak salah. Tetapi kalau misalnya kita lihat di LQ45-nya itu minus 4 gitu ya. Jadi memang kelihatannya sejauh ini year to date banyak terjadi support daripada sisi liquidity market relatif terhadap fundamentals ya, karena di LQ sendiri kelihatannya masih underperform sejauh ini. Oke, jadi itu yang menjadi catatan bagaimana kemudian kemarin akhirnya indeks harga saham gabungan masih mampu mencatatkan penguatan setelah terkoreksi 2 hari berturut-turut. Dari domestik ada demikian begitu, tapi dari global juga sepertinya ini agak cukup gloomy juga Pak Chandra. Wall Street-nya terkoreksi, Eropanya juga berakhir di zona merah. Apakah ini akan kembali membebani pasar saham domestik kita? Kalau dari global mungkin kita lihat justru harusnya bisa ada sedikit harapan positif, terutama di Fed meeting yang ke depan ya, karena pertama kan spekulasinya adalah ada pemotongan tingkat bunga kembali ya, sehingga itu akhirnya dapat mendukung kebijaksanaan daripada Bank Indonesia untuk memang easing interest rate ya, kan mereka udah 2 kali motong. Kalau Fed-nya juga di dalam ritme yang sama, itu basically akan menjadi katalis positif. Sejauh ini juga semalam tuh kalau nggak salah si Google basically tidak perlu mendivest Chrome-nya sehingga tetap menjadi milik Google. Itu juga kelihatannya di sektor tech US-nya bisa menjadi katalis positif ya. Jadi sejauh ini mungkin balik lagi tadi dari sisi globalnya akan tetap mendukung adanya atau memberikan sentimen positif terhadap likuiditas terhadap di dalam negeri sih. Oke, globalnya justru diharapkan bisa menjadi sentimen pendukung dari likuiditas dalam negeri. Kemudian juga kalau kita lihat kemarin kita kembali lagi ke indeks harga saham gabungan Pak Chandra, sejumlah saham terutama berbasis komoditas begitu ya ternyata menjadi buruan asing begitu ya. Ada di sana contohnya Antam, kemudian ada BRMS, Bumi Resources, Energi Mega Persada, Aman Mineral dan juga sejumlah saham lainnya. Nah, tapi kan sektornya ini cukup terlihat jelas. Apakah kemudian ini memang masih mengikuti harga komoditasnya sendiri Pak Chandra atau justru ada sentimen lain untuk saham-saham tersebut? Kelihatannya jawaban sederhananya harga emas ya, karena all time high kemarin 3.500 dan kelihatannya harga emas juga mungkin tidak akan turun. Ini juga mungkin berkaitan dengan dedolarisasi daripada central bank di luar Amerika ya, karena mereka cenderung akan mencari alternatif. Tadinya banyak pegang dolar untuk sebagai cadangan devisa, sekarang dengan kebijakan Trump yang relatif tidak terlalu kondusif, mereka beralih ke emas gitu, sehingga emas memang jadi tetap menjadi favorit ya. Jadi sejauh ini mungkin kita bisa tetap lihat sentimen terhadap harga emas akan tetap kuat supportnya, karena dari sikap atau kebijakan daripada central banks yang didolarisasi ini mungkin akan terus berlanjut. Oke, jadi memang lagi-lagi masih mengikuti bagaimana kemudian perkembangan harga komoditasnya dan juga harga komoditas sendiri. Tadi ada sejumlah faktor-faktor yang kemudian mendukung harga bahkan mencapai all time high. Tapi secara general, Pak Chandra kalau dari sektor itu mungkin ada tidak sih yang memang cukup menarik untuk diperhatikan saham-sahamnya sendiri? Sebenarnya di luar komoditi emas ya, sebenarnya yang CPO juga cenderung menarik ya harusnya, karena kalau harga CPO sejauh ini sampai dengan pagi ini masih bertahan di atas 4.500 ringgit per ton, jadi harganya masih cukup bagus. Sedangkan kalau misalnya dilihat share price-nya kemarin, beberapa saham CPO itu terkoreksi justru ya, karena mengikuti market yang kemarin juga terkoreksi. Tapi sejauh ini belum rebound sih, jadi harusnya mungkin ada opportunity di situ ya, karena harga CPO tetap bagus dan kelihatannya juga kita di EU kalau nggak salah secara legal kita menang ya, bahwa tidak ada tekanan bahwa deforestasi dan segala macam itu mungkin kita bisa avoid lah selama kita bisa mengikuti standar daripada Eropa, sehingga kita akhirnya mungkin bisa jualan ke market Eropa.
Oke, baik. Jadi komoditas tadi ada sektor berbasis emas, kemudian juga CPO. Ini dua sektor yang bisa saja diperhatikan untuk kemudian bisa diambil peluang ataupun momentum. Tapi sekali lagi pemirsa, tetap keputusan investasi dikembalikan kepada masing-masing dari Anda. Baik, sebelum kita menuju ke opening market Pak Chandra, untuk indeks harga saham gabungan hari ini sebetulnya terlihat atau diproyeksikan arahnya kemana? Apakah akan kembali melanjutkan penguatan atau justru ada level-level yang perlu ditembus terlebih dahulu untuk IHSG? Mungkin akan terjadi penguatan sedikit lah ya. Saya nggak yakin bahwa akan bisa tembus ke psychology level 8.000. Ya mungkin dia akan bergerak di sempit di sekitar 7.800 sampai 8.000. Balik lagi tadi, sejauh ini yang masih menjadi penopang daripada indeks adalah likuiditas. Likuiditas so far kalau kita lihat trading value hariannya cukup bagus ya. Hampir sekitar 15-16 triliun sehari gitu. Jadi itu basically yang menjadi sumber daya penopang terutama. Tapi kalau kita lihat dari sisi fundamental, balik lagi tadi gitu loh, ini masih harus ada proses dan pembuktian apakah memang kita bisa keluar daripada terutama kondisi konsumsi yang relatif terasa depres gitu ya. Jadi masih butuh waktu pembuktian di situ sih. Oke, masih butuh waktu pembuktian di sana. Tapi level yang bisa diperhatikan terdekat mungkin Pak Chandra, IHSG ini di level berapa saja? Mungkin hari ini sekitar akan mencoba ke arah 7.900 kali ya. Oke, 7.900 akan dicoba terlebih dahulu untuk indeks harga saham gabungan yang memang kemarin berakhir di posisi 7.801. Baik, tadi Pak Chandra juga sedikit menyinggung konsumsi, saya mungkin boleh ke sana juga Pak Chandra. BPS kemarin merilis data ada deflasi 0,08% begitu ya. Nah ini konsumsi dan juga data deflasi kemarin, apa yang kemudian bisa kita tarik dari data tersebut Pak Chandra? Kalau saya cenderung melihat di core inflation ya, kalau di headline inflation memang terjadi deflasi itu banyak disebabkan karena volatile food-nya turun harganya seperti cabai, bawang merah, yang gitu-gitulah ya. Cuman kalau kita lihat di core inflation yang lebih inflasi inti itu memang angkanya di Juni-Juli itu relatif lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Ya, jadi memang di core inflation-nya pun memang terasa agak soft ya, sehingga memang mungkin ada pendapat yang mengatakan bahwa konsumsinya relatif rendah, including mungkin dari Mandiri Spending Index juga orang kelihatannya konsumsinya agak nahan diri ya, terutama untuk yang durable goods ya. Jadi balik ke konsumsi basic ya. Jadi memang di situ balik lagi tadi memang kita lihat masih ada sedikit banyak permasalahan di situ. Oke, baik, itu menjadi catatan tersendiri dari data terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Tadi meskipun tetap harus dilihat kembali core inflation-nya, meskipun tadi kita lihat ada softening, ada soft juga datanya yang memang sudah dirilis terbaru. Baik, kita tinggalkan soal konsumsi dan juga data deflasi, kita akan lihat nanti bagaimana kemudian pembukaan IHSG dan juga saham-saham pilihan dari Pak Chandra sekaligus dari Yuanta Sekuritas seperti apa. Tapi nanti pemirsa, Market Buzz akan segera kembali usai jeda. Kembali bersama kami di Market Buzz, pemirsa, dan sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kita lihat posisi pembukaan dari indeks harga saham gabungan, pemirsa, dan terpantau berdasarkan data dari RTI, IHSG kembali melanjutkan penguatan, ini menguat 0,7% ke level 7.858. Adapun nilai transaksi terpantau berdasarkan data ini mencapai 1,5 triliun rupiah pada pembukaan perdagangan Rabu. Penguatan indeks harga saham gabungan didukung oleh seluruh sektor yang juga bergerak di zona hijau, dipimpin sektor energi yang menguat lebih dari 1%, diikuti sektor industri dasar 0,8%, transportasi dan logistik juga terpantau menguat, begitu pula sektor keuangan, cyclical, properti, kesehatan, teknologi, dan juga industri. Sementara jika kita lihat dari saham-saham yang bergerak menguat dan masuk dalam kategori top gainers, ada saham Antam yang melanjutkan penguatan pada perdagangan hari ini naik 3,17%, BRMS juga terpantau menguat lebih dari 3%, DSSA naik 3%, Telkom menguat lebih dari 1%, CBDK naik 3%, BBRI, BMRI, WIRG, ARCI, dan juga KBLV masuk dalam kategori top gainers. Sementara
Saham-saham non big cap sepertinya yang cukup terlihat di top losers kecuali ada BRPT di sana yang melemah 1,3%. BSBK turun 2%, Tekim, Goto, Bapa, Cem, KETR, CNT, BDKR, MENN, ITMA, dan juga sejumlah saham lainnya yang justru masih melemah di tengah penguatan indeks harga saham gabungan. Dan kembali kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Bapak Chandra Pasaribu, Head of Research Analyst PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Pak Chandra, bagaimana kemudian posisi indeks harga saham gabungan terkini yang masih melakukan penguatan? Komentarnya sedikit Pak Chandra. Ya supaya sesuai dengan ekspektasi kita ya. Jadi sebenarnya memang ini terjadi rebound positif balik setelah dirasa kondisi kondusif. Dan kita lihat, I think bagusnya adalah memang market naik itu relatif across the board ya. Jadi saham-saham yang ditunjang liquidity seperti grup Barito atau Sinarmas, atau kita lihat misalnya saham-saham bank relatif naik secara bersamaan sih. Jadi positif sih. Jadi masih sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan perkiraan, dan juga sejumlah saham-saham tadi dari Barito, Sinarmas, dan juga perbankan ini kompak menguat sehingga mendorong indeks harga saham gabungan. Baik, Pak Chandra, kita tahan kembali, kita lihat selanjutnya sejumlah saham pilihan hari ini dan juga Bursa Asia. Bagaimana kemudian posisinya hari ini? Kita lihat terlebih dahulu posisi terkini dari Bursa Asia. Dari indeks Nikkei 225 pemirsa pada pagi hari ini terpantau melemah 0,26% ke level 42.199, kemudian Straits Times Index ini melemah 0,19% ke 4.290, Kospi Korea menguat 0,06% ke 3.177, dan juga Hang Seng Hong Kong menguat 0,64% ke level 25.660. Selanjutnya sejumlah saham yang masuk dalam pilihan ataupun rekomendasi di hari ini. Ada MDKA mendapatkan rekomendasi buy, BMRI mewakili sektor perbankan ini juga masuk rekomendasi buy, TAPG masuk dalam rekomendasi di hari ini juga disematkan rekomendasi buy, dan juga ada ICBP rekomendasi buy dengan level yang juga bisa Anda cermati di layar. Ya, Pak Chandra, kalau kita berbicara soal sejumlah saham pilihan atau rekomendasi di hari ini, tadi 4 saham gitu ya sudah kami terima datanya, ada saham MDKA salah satunya. Kenapa kemudian MDKA menjadi cukup menarik? Apakah lagi-lagi tadi seperti yang sudah diulas juga begitu ya, komoditas emas menjadi salah satu sentimen utama untuk MDKA? Nomor satu itu alasan jadi komoditi emas. Kedua adalah kalau kita lihat secara share price performance, mungkin kayak BRMS udah lari lebih dulu ya dibandingin MDKA. Jadi artinya memang peluang apresiasi di MDKA mungkin menjadi sedikit lebih tinggi dibandingkan BRMS, tapi pada kenyataannya dua-duanya tetap naik ya sejauh ini. Oke, MDKA kita lihat pada pembukaan perdagangan bergerak ke level 2.600, naik 1,17%. Level-level berapa yang cukup menarik untuk mungkin menambah portofolio MDKA ataupun mungkin merilis kalau sudah punya menjadi profit? Kita target mungkin untuk hari ini 2690 ya. Kalau misalnya memang udah touch base itu sih mungkin untuk short term trading ya take profit aja dulu kali. Oke, 2690 menjadi level terdekat untuk MDKA yang coba ditembus level take profit juga bisa diperhatikan kembali. Pemirsa, MDKA pada pembukaan perdagangan hari ini naik 1,17%, sementara jika kita lihat dalam 3 hari berturut-turut sejak Senin ini juga naik 0,81%, kemudian pada Selasa naik 3,21%. Itu menjadi saham pilihan pertama di hari ini pemirsa, MDKA. Kita berlanjut ke saham pilihan kedua, sektor perbankan, ada BMRI di sana. Bagaimana kemudian saham BMRI bisa masuk dalam rekomendasi dan kenapa kemudian buy disematkan untuk BMRI, Pak Chandra? Kalau kita lihat BMRI sebenarnya bank secara umum ya, karena tadi kita tebak bahwa market akan naik dan kelihatannya sektor perbankan juga sejauh ini recovery-nya relatif agak terlambat ya, meskipun sebenarnya fundamentally still okay. Makanya kita ambil sebenarnya sektor perbankan secara umum gitu ya. Cuman kita pilih BMRI karena kelihatannya sampai dengan first half 2025 mungkin result daripada BRMI relatif yang paling resilient ya, seperti BBRI agak sedikit terkena di segmen
kelas menengah, small and medium enterprise, BMRI lebih bermain di korporasi besar, cenderung lebih resilient. Jadi kelihatan kita lihat dari situ sih. Oke, jadi secara fundamental juga cukup mendukung untuk BMRI terkait dengan resiliensi kinerja terutama di tahun 2025. BMRI sendiri kalau melihat dari harga sahamnya Pak Chandra, ini bergerak ke level 4.630 atau naik 1,31%. Kemana lagi sih BMRI bisa kita lihat ataupun level-level yang bisa dituju, dan kalau kita mau menambah portofolionya level berapa yang cukup menarik? Kita untuk yang hari ini sih targetnya di 4660 ya, tapi kan basically this is on trading harian ya. Kalau misalnya kita lihat agak jangka lebih panjang sih sebenarnya BMRI secara fundamentally sih harusnya bisa lebih dekat ke 5.000, tapi kita talk about investment horizon yang udah lebih daripada 6 bulan sih. Oke, masih belum terlalu jauh dari level 4.600-an untuk jangka pendek, meskipun secara term yang lebih panjang level 5.000 patut menjadi target terdekat dari BMRI. Itu menjadi saham pilihan kedua pemirsa di hari ini, ada MDKA dan juga BMRI. Kita bergeser ke saham berikutnya, ada TAPG di sana juga mendapatkan rekomendasi buy. Apa saja catatan untuk TAPG, Pak Chandra? Ini yang CPO ya, jadi basically harga CPO dengan masih ada di 4.500 pasti akan fueling in fundamentals dan financial performance yang cukup bagus ke depan. Ini mungkin sama dengan sisi bank ya, di mana recovery daripada CPO plantation relatif agak lebih ketinggalan dibandingin yang lain gitu ya, yang lain udah pada lari. Jadi kita lihat di sini opportunity dengan harga CPO tetap ada di atas, terus juga market EU potentially open. TAPG kita lihat mungkin secara corporate governance, karena kita tahu ini punya TP Rahmat, biasanya dijalankan dengan lebih konservatif. Jadi mungkin kita lihat di sini mungkin ada peluang yang cukup baik dari sisi share price gitu sih. Ada peluang cukup baik untuk TAPG kalau level yang tadi juga kami terima datanya ada level 1.500 yang menjadi target terdekat dari TAPG. Apakah kemudian ini menjadi level jangka pendek atau mungkin ada level lain yang juga bisa diperhatikan di atas level tersebut, Pak Chandra? Mungkin untuk yang komoditi CPO kita mungkin lebih cenderung main agak lebih pendek kali ya. Jadi kita lihat ke target jangka pendek dulu deh yang 1.500. Baik, 1.500 untuk TAPG, pemirsa, saham pilihan ketiga yang mungkin saja juga bisa Anda perhatikan, meskipun sekali lagi keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda. Dan terakhir ada saham pilihan yang keempat, ICBP. Nah ini cukup menarik juga Pak Chandra, ICBP mewakili sektor konsumsi kalau kita lihat direkomendasikan buy, levelnya juga ternyata masih di level 9.000-an. Nah ICBP ini strateginya yang cukup pas begitu untuk dilakukan oleh para pemirsa atau investor seperti apa? Kita ambil ICBP sebenarnya on the flavor bahwa ini mungkin sedikit defensif ya, karena kalau kita lihat ngintip daripada angkanya Mandiri Spending Index itu orang cenderung mengutamakan kebutuhan pokok lah gitu ya, dan kita tahu kalau ICBP itu kan basically ya mie instant, terus ada tepung terigu segala CPO segala macam yang adalah barang kebutuhan pokok yang tetap akan dibeli gitu. Jadi harusnya resilience daripada saham ini harusnya cukup tinggi dari sisi fundamental. Dari share price-nya kelihatannya udah terkoreksi agak cukup dalam ya. Jadi kita lihat memang harusnya ada potensi di situ. Di samping sebenarnya fundamentalnya tetap bisa perform sih. Oke, fundamental bisa perform, kemudian share price-nya ini masih di kisaran 9.200-an. Sementara tadi kalau kita lihat dari data yang di-share Pak Chandra begitu ya, 9.550 ini menjadi level terdekat dari ICBP. Baik, 4 saham pilihan di hari ini pemirsa, semoga bisa menjadi tambahan informasi untuk Anda, meskipun disclaimer on, keputusan tetap kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda. Pak Chandra, ini masih banyak sebetulnya yang bisa kita gali, tapi sayang sekali waktu kita terbatas hari ini. Terima kasih banyak Pak Chandra sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Sehat selalu dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih, selamat pagi. Ya, pagi, dan itu tadi pemirsa perbincangan kami bersama dengan Chandra Pasaribu, Head of Research Analyst PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa, tentunya sesaat lagi kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik, dan saya tidak sendiri bersama dengan rekan Rosa Linciu. Ocha, ada informasi apa hari ini?
Baik Fajar dan pemirsa, kami akan kembali lagi dengan informasi terkait dengan Kalbe Farma. Siap gelar buyback saham senilai 250 miliar rupiah. Pemirsa jangan kemana-mana, Market Pass akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. Pemirsa, PT Kalbe Farma Tbk akan melakukan buyback saham dengan nilai 250 miliar rupiah untuk memberikan keyakinan kepada investor atas nilai saham secara fundamental. Ya, Corporate Secretary PT Kalbe Farma Tbk, Maria Teresa Fabiola mengatakan periode buyback akan dilakukan selama 3 bulan, tepatnya pada 4 September 2025 hingga 3 Desember 2025. Adapun perseroan berencana menggunakan dana internal sebagai sumber pembiayaan buyback saham. Perseroan memperkirakan dampak penurunan pendapatan bunga sekitar 2,5 miliar rupiah usai berakhirnya periode buyback, meskipun penurunan pendapatan tersebut tidak berdampak material terhadap perseroan. Buyback juga disebut akan mempengaruhi proforma laba per saham menjadi Rp70,43 per saham. Pembelian kembali atau buyback akan dilakukan melalui transaksi di Bursa Efek Indonesia menggunakan jasa perantara pedagang efek. Manajemen juga memberikan fleksibilitas dalam mengelola modal jangka panjang dengan saham treasury dapat dialihkan di masa mendatang dengan nilai optimal untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Selanjutnya pemirsa, PT Cita Mineral Investindo Tbk atau emiten dengan kode saham Cita melakukan peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan pada PT Kalimantan Aluminium Industri atau KAI. Ya, dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia pada 29 Agustus 2025 lalu, KAI menerbitkan 1.896.312 saham baru dengan nilai nominal sebesar 1,89 triliun. PT Cita Mineral Investindo Tbk atau Cita melakukan peningkatan modal distor dan modal ditempatkan pada PT Kalimantan Aluminium Industri. Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Agustus 2025 lalu, PT Kalimantan Aluminium Industri menerbitkan 1.896.312 saham baru dengan nilai nominal sebesar 1,89 triliun rupiah. Saham baru tersebut telah diambil bagian oleh Cita sebanyak 237.039 saham dengan total nominal sebesar 237 miliar rupiah. Pemegang saham lainnya juga turut mengambil bagian sesuai dengan porsi kepemilikannya masing-masing atas penerbitan saham baru tersebut. Alhasil komposisi pemegang saham PT Kalimantan Aluminium Industri kini terdiri dari PT Alamtri Indo Aluminium dengan jumlah saham 4,8 juta saham atau 65%. Kemudian ada Aumai Mining Pte Ltd dengan jumlah saham 1,6 saham atau setara 22,5%. Serta Cita dengan jumlah saham 926.430 saham atau setara 12,5%. Transaksi yang dilakukan Cita merupakan bagian dari rangkaian transaksi dalam rangka penambahan modal oleh perusahaan pada KAI sepanjang 2025. Manajemen Cita menambahkan tujuan transaksi ini adalah sebagai salah satu langkah perusahaan untuk mendukung proyek smelter aluminium milik KAI yang berlokasi di Kalimantan Industrial Park Indonesia, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Melalui smelter tersebut, Cita berkontribusi terhadap program hilirisasi dengan menciptakan nilai tambah produk aluminium dan menutupi kesenjangan antara suplai dan permintaan aluminium. Berbagai sumber untuk ID Action. Ya, selanjutnya pemirsa, PT Sunindo Pratama Tbk menambahkan modal sebesar 13,2 miliar rupiah untuk anak usaha Petro Synergy Manufacturing. Ya, penyertaan modal ini dilakukan untuk mendukung ekspansi dan menjaga porsi kepemilikan saham perseroan. PT Sunindo Pratama Tbk menambahkan modal sebesar 13,2 miliar rupiah untuk anak usaha Petro Synergy Manufacturing. Penyertaan modal ini dilakukan untuk mendukung ekspansi dan menjaga porsi kepemilikan saham perseroan. Sunindo Pratama meningkatkan modal disetor ke Petro Synergy Manufacturing dari 135.000 saham menjadi 267.000 saham. Nilai penyertaan pun bertambah dari 13,5 miliar menjadi 26,7 miliar rupiah dengan kompensasi harga per 100 rupiah per saham. Direktur Suni Freddy Suyanti menyebut penambahan modal dibutuhkan untuk mengantisipasi tambahan permintaan pelanggan. PSM yang sudah mulai beroperasi komersial diharapkan mampu meningkatkan penjualan dan laba Suni di masa mendatang.
Namun di tengah upaya ekspansi, Suni tercatat mengalami penurunan kinerja keuangan. Laba bersih kuartal 2 turun 27% menjadi 90 miliar rupiah dengan pendapatan merosot 16% menjadi 438 miliar rupiah. Penurunan terutama dipicu turunnya penjualan produk, tubing, dan casing. Berbagai sumber, IDEX Channel. Dan pemirsa, masih ada sejumlah informasi lainnya, tetaplah bersama kami. Market Buzz segera kembali. Masih bersama kami di Market Buzz, pemirsa. Kementerian Pekerjaan Umum bekerja sama dengan Jasa Marga dan Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki sejumlah fasilitas umum yang dirusak oleh sekelompok orang tak dikenal dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Ya, proses perbaikan puluhan fasilitas umum akan dilakukan secepatnya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Jasa Marga mendatangi sejumlah fasilitas umum yang dirusak orang tak dikenal saat unjuk rasa beberapa waktu lalu. Fasilitas umum yang mengalami kerusakan parah menjadi perhatian serius seperti di halte bus Transjakarta Senayan Bank DKI dan gerbang tol Pejompongan. Selain di kedua lokasi ini, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyampaikan jika sejumlah fasilitas umum yang mengalami kerusakan cukup parah tersebar di beberapa wilayah Jakarta. Kementerian PU siap mengalokasikan anggaran untuk perbaikan fasilitas umum yang rusak. Kabinet Paripurna itu diperintahkan oleh Pak Presiden melalui Pak Seskap untuk segera membantu rehabilitasi seluruh aset bangunan negara yang rusak, ringan, berat, dan sedang. Dan beliau instruksikan terkhususan di Jakarta, karena Jakarta kan masih menjadi ibu kota negara dan semua mata memandangnya ke Jakarta. Target dari perbaikan ini dipastikan rampung tanggal 7 hingga 10 September mendatang. Seluruh gerbang tol otomatis atau GTO yang melayani pembayaran jalan tol secara elektronik sudah siap digunakan dalam sepekan ke depan. Selain 7 gerbang tol, sebanyak 22 halte bus Transjakarta juga dirusak dengan 6 diantaranya dibakar. Dari Jakarta, Den Helmi, Tim Liputan, IDEX Channel. Ya, selanjutnya pemirsa, PT Jasa Marga Persero Tbk akan mengucurkan anggaran mandiri sekitar 80 miliar rupiah untuk memperbaiki gerbang tol yang rusak akibat aksi demo dan bentrok dengan polisi. Ya, perbaikan tersebut juga dilakukan termasuk untuk 7 gerbang tol yang dibakar. Direktur Utama Jasa Marga Rifan Ahmad Purwantono memastikan upaya perbaikan sudah masuk ke dalam perencanaan keuangan. Hal yang terpenting menurutnya adalah pelayanan masyarakat bisa dilakukan secara lebih cepat. Rifan juga mengaku tantangan utama dari perbaikan gerbang tol adalah keberadaan server yang rusak atau diambil massa. Untuk itu perbaikan server akan menjadi fokus agar gerbang tol dapat segera difungsionalkan. Rifan menargetkan pada 10 September nanti seluruh gerbang tol yang terkena dampak ringan sampai terbakar tersebut bisa kembali fungsional. Gerbang tol ini akan berfungsi semuanya besok. Jadi berfungsi dengan mobile rider dan kemudian model reader ya, dan kemudian di dalam proses beberapa hari ini, semoga tanggal 7 ya, kita sudah siapkan tanggal 7 ini seluruh gerbang tol dengan GTO-nya sudah berfungsi. Jadi sekarang ada 22 GTO, 17 berfungsi dengan tanggal 7 dan tanggal 10 seluruh GTO berfungsi. Ya, dan sebelum kita akhiri Market Buzz, pemirsa, kita update terlebih dahulu bagaimana posisi IHSG di 30 menit pertama perdagangan. Kita lihat indeks harga saham gabungan masih bergerak menguat, naik 1,2%, bahkan lebih kencang ke level 7.897. Sektor keseluruhan ini mendukung penguatan IHSG dengan energi memimpin 2,1% dan juga teknologi 1,73%. Ya, dan kita lihat pemirsa, jajaran top gainers pada perdagangan pagi hari ini datang dari DSSA, kemudian Telkom, BMRI, MTEK dan juga Pegas. Sementara itu top losers datang dari BRPT, GZCO, kemudian SMIL, Suri dan juga SSIA. Baik, itu tadi update terkini dari indeks harga saham gabungan di 30 menit pertama perdagangan.
Ya, pemirsa, 1 jam sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Dan pastikan tetap perbaharui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan jangan lupa saksikan First Session Closing yang tayang pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Fajar Wayon dan rekan saya. Dan saya Rosalincio, pemirsa, kami pamit undur diri. Terima kasih dan Sampai jumpa.